Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Saputra, mahasiswa semester 3 program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini saya ingin membuat video sebagai tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak tesnya di MPD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa hal ini menjadi penting? Bagaimana contohnya, serta apa perbedaannya dengan bahasa tidak baku? Mari kita bersama-sama pahami pentingnya bagaimana berbahasa dengan baik dan benar, sebagai wujud kecintaan kita terhadap bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bahasa baku. Bahasa Indonesia baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal dan bersifat standar, baik dalam segi tata bahasa, kosakata, ejaan, maupun struktur kalimat. Bahasa ini diatur oleh pedoman resmi seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PUEBI, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita sebut KBBI. Penggunaannya diperlukan untuk memastikan keseragaman dan juga kejelasan dalam komunikasi yang bersifat formal, ilmiah, dan juga publik. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Bagi yang punya pendapat, silakan untuk ditaruh di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Untuk pentingnya menggunakan bahasa Indonesia baku tidak hanya penting dalam konteks formal saja, tetapi juga menjadi salah satu upaya menjaga keberlanjutan identitas nasional di tengah maraknya penggunaan bahasa asing, terutama dalam teknologi dan juga media sosial. Mempromosikan bahasa Indonesia baku menjadi semakin penting agar bahasa Indonesia tetap relevan dan kuat di era globalisasi. Bahasa Indonesia baku mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, kita turut menjaga warisan kebangsaan yang telah dibangun sejak Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang dimana bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan bangsa. Jadi pada dasarnya kita itu sangat bersyukur karena menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Karena bayangkan saja jika di berbagai daerah di Indonesia, jika tidak ada bahasa Indonesia, maka akan susah untuk berkomunikasi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi dialek daerah. Maksudnya, bahasa baku harus bebas dari pengaruh dialek atau aksen lokal. Penggunaan bahasa daerah dalam situasi resmi harus dihindari, dan sebagai gantinya kosakata yang sesuai dengan bahasa baku harus dipakai. Misalnya kata mengapa dipakai dalam bahasa baku, bukan kenapa, yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, yaitu menggunakan ejaan yang benar. Bahasa baku selalu menggunakan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Contohnya adalah penggunaan kata di sebagai kata depan harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya, seperti di tempat. Contohnya itu di sini, bukan di sininya digabung. Kesalahan dalam ejaan akan memengaruhi pemahaman dan juga kesan profesionalisme. Lanjut, yang ketiga adalah konsistensi dalam penggunaan partikel. Nah, maksudnya apa sih penggunaan partikel ini? Bahasa baku menggunakan partikel lah, kah, dan pun secara konsisten. Contohnya adalah apakah Anda datang kemari, dan bukan apa Anda datang kemari. Nah, di sini sangat terlihat beda ya. Yang benar adalah apakah Anda datang kemari. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku selanjutnya adalah mengikuti struktur kalimat yang benar. Maksudnya, dalam bahasa baku, urutan kata harus mengikuti aturan tata bahasa yang telah ditentukan. Misalnya dalam kalimat pasif, kata kerja mendahului subjek. Contohnya adalah surat ini telah saya baca. Nah, itu bahasa baku dibandingkan dengan saya sudah baca surat ini. Itu merupakan bahasa tidak baku. Selanjutnya
ciri bahasanya adalah tidak menggunakan kata tidak baku. Maksudnya apa sih? Bahasa baku menghindari penggunaan kata-kata yang dipengaruhi oleh percakapan informal. Misalnya, dalam bahasa baku digunakan kata silakan, bukan silahkan, atau tertawa, bukan ketawa. Pada pembahasan berikutnya yaitu contoh penggunaan kalimat bahasa baku dan tidak baku. Di sebelah kiri terdapat kalimat tidak baku dan juga di sebelah kanan terdapat kalimat baku. Contoh yang pertama, gue udah capek banget nih. Seharusnya kalimat bakunya adalah saya sudah sangat lelah. Yang kedua, gak usah repot-repot. Alangkah baiknya penggunaan kalimatnya yang benar, tidak usah repot-repot. Yang ketiga, tugasnya dikumpulin, Bu. Nah, kalimat bakunya, tugasnya sudah dikumpulkan, Bu. Lanjut, yang keempat, anak-anak lagi belajar di kelas. Kalimat bakunya, para siswa sedang belajar di kelas. Selanjutnya yang kelima, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Di sini terima, bukan teri. Maka yang kalimat yang benar adalah terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Bagi teman-teman silakan jika ada contoh yang lain untuk ditulis di kolom komentar. Kesimpulan video yang saya jelaskan tadi bahwasanya bahasa Indonesia baku berperan penting sebagai sarana komunikasi formal yang mencerminkan identitas dan jati diri bangsa. Penggunaannya yang sesuai dengan kaidah PUEBI dan KBBI memastikan kejelasan, keseragaman, serta menjaga nilai profesionalisme. Dengan menerapkan bahasa baku secara konsisten, kita turut melestarikan warisan budaya sekaligus memperkuat posisi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Sumber materi yang tadi saya gunakan dalam menggunakan video ini, yang pertama ada Devianti Rina tahun 2021 tentang penggunaan kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada Wikipedia tahun 2023 yaitu tentang bahasa baku. Lanjut yang ketiga Kemendikbud bab 4 bahasa Indonesia baku. Lanjut yang keempat kompas.com tahun 2022 tentang 4 fungsi bahasa Indonesia baku. Lanjut yang kelima ada Kantor Bahasa Maluku tahun 2020 fungsi bahasa baku. Lanjut yang terakhir ada tirto.id tahun 2023 apa itu bahasa baku, ciri-ciri contohnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.